warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih lanjut ya, mengulas satu game lagi dari permainan Magnus Carlsen di hari kedua di turnamen catur 960 Freestyle Chess Grand Slam seri pertamanya yang digelar di Jerman, Wessenhaus, Jerman kawan. Tadi kita ulas permainan Magnus Carlsen ya, dimana tadi dia menghadapi Domara Jukukes. Ya, Magnus beruntung. Bukan hanya beruntung kawan, memang terlihat beruntung, tapi Magnus adalah King of Endgame. Walaupun ada kesempatan remis, Magnus tidak ingin remis saat pegang buah hitam. Dia tahu persis mungkin lawannya adalah juara dunia baru yang mungkin masih grogi kawan. Dan akhirnya Jukukes grogi juga. Kalah juga oleh Magnus. Oke, kali ini menghadapi Alireza Firoza pada game ke-7. Game pertama Magnus menghadapi Abdus Satrop menang. Kemudian pada game ke-8 menang melawan Levon. Game ke-9 menang atas Domara Jukukes. Dan kita lihat apakah Magnus di sini bisa mengatasi Alireza Firoza. Nah, coba kita cek ya, apakah ada pion yang tak terkawal. Semua terkawal ya, ini terkawal oleh kuda. Oke, aman semua ya pion-pion. Diawali Alireza dengan pion C4, pion C5, seperti pembukaan English kawan, variasi simetrikal. Ya, tujuannya buka diagonal bagi menteri langsung di sini. Counter dengan pion B4, menantang pertukaran. Ditahan dengan pion B6, bisa juga langsung jual beli di sini kawan. Terus nanti mengembangkan kuda F ini kawan ke petak G6. Memang terlihat aneh ya mengembangkan kuda F bukan kuda H, karena akan menghalangi kuda H ini untuk berkembang. Kalau kuda H ke petak G6 terlihat kuda F masih bisa nanti lompat, punya tempat. Tapi engine komputer lebih menyarankan kuda F yang lompat ke petak G6 terlebih dahulu. Oke, tadi ditahan oleh Magnus dengan pion B6. Gajah C2 langsung menekan pion ini kawan. Magnus membiarkan saja. Magnus melanjutkan dengan pion C pukul pion B4. Ambil langsung dengan menteri. Kenapa tidak ke sini saja? Alireza sayang sama gajahnya kawan. Mungkin kalian lebih suka ke sini ya. Raja hitam tidak bisa rokade. Geser untuk melindungi benteng. Atau benteng geser. Tapi benteng harus melindungi pion. Diikuti gajah B2. Repot juga kalian nanti ke depan. Alireza memilih ambil langsung pion B4. Gajah B7 menyisir diagonal terang panjang. Kuda H3, kuda H6. Nah, nggak disukai engine kawan. Engine menyukai dengan kuda F yang ke G6. Tapi aneh buat kita ya. Kuda H mau lompat kemana? Oke, masuk akal juga pilihan Magnus ya. Kuda H yang lompat ke petak G6 terlebih dahulu. Alireza pion D4, buka diagonal gelap juga bagi gajah, bisa bermain di diagonal C1 A3 atau diagonal C1 H6 kawan. Dan dengan pion-pionnya dia kuasai petak pusat. Sementara mungkin sebentar lagi pion E4 akan didorong langsung. Pion E6 langsung pion E4 kawan. Langkah ini terlihat cukup lumrah, tapi engine tidak menyukainya. Admin juga tidak mau berkomentar di poin ini. Menurut admin adalah bagus ya, dengan 3 pionnya sekarang kuasai center. Magnus melangkah kuda F4. Ya, kalau pion ini didorong, nah, pion ini bisa jatuh. Kalau langsung melakukan pertukaran, lagi-lagi belum saatnya menukarkan gajah. Ambil balik dengan menteri tentunya. Menteri hitam langsung aktif. Memilih pengembangan kuda ke E3, Alireza Firoza dan persiapan rokade. Magnus juga begitu. Kuda F berkembang petak G6. Kedua pemain rokade didahului Alireza, tapi Magnus terlebih dahulu usir menteri kawan. Gajah E7. Menteri mundur ke D2, baru Magnus rokade. Gajah B2 lanjut Alireza, menempatkan sniper-snipernya langsung mengarah ke jantung pertahanan Raja Hitam kawan. Nice, cukup bagus. Dan kuda ke H4. Nah, ada taktik jebakan pengorbanan kawan. Harus berhati-hati Alireza. Karena ada ide kuda dikorbankan, kalian tidak bisa ambil dengan raja, ambil dengan kuda, kuda F3, skak garbuan ya, sama raja menteri. Jadi, menteri D1 atau raja geser juga bagus. Menteri D1 juga perkuat petak F3. Menteri D8 lanjut Magnus kawan, sekarang kuda H5. Mau ngapain kuda ke H5? Apakah siap untuk menggarbu kedua kuda? Terlebih dahulu pertukaran, ambil balik, dan pion G6.
Masalah buat Magnus. Masalah buat Magnus. Apa yang menjadi masalah kuda ini kawan? Mau lompat kemana? Karena setelah menteri ini mundur, kuda mau lompat kemana? Pion G3 sudah sangat jelas terlihat. Apa langkah terbaiknya? Pion F5 ternyata. Pion F5 mungkin pukul, ya, ambil balik seperti ini juga untuk blokade diagonal ini. Magnus dengan pion G6, menteri mundur kembali ke D1. Pion F5 lanjut Magnus, dan tentu pion G3 langsung bisa dimainkan. Kalaupun ada pion F4 kawan, ya percuma juga kuda lari dan kuda ini juga jatuh. Tapi Alireza bermain dengan pion D5 terlebih dahulu untuk blokade diagonal terang panjang, menantang pertukaran pion pusat untuk merusak struktur pion Magnus. Dan di sini kawan, gajah J5. Punya kesempatan kawan kuda ini untuk lari. Caranya bagaimana? Dengan pion H5. Nah, kalau ada pion G3, disinilah bisa kalian manfaatkan pion F4. Kuda tidak punya tempat untuk mundur. Ke sini ya baku hantam, jual beli ya. Ada kesempatan. Tapi Magnus melewatkannya kawan. Gajah J5. Pion G3, Magnus kehilangan kuda sekarang kawan. Menteri G5, pin pion, raja geser. Tak ada masalah buat raja. Kuda jatuh. Magnus kehilangan perwira. Pion F pukul pion E4. Pion ambil kuda ancam menteri. Menteri ambil balik langsung. Kemudian tantang langsung dengan menteri G4. Benteng F4. Pertukaran menteri oleh Alireza Firoza. Kemudian kawan, gajah F6. Langkah bagus. Langkah bagus dari Alireza Firoza. Benteng H5. Kalau berbalik ancam gajah di sini simple, center saja kawan untuk mengusir benteng ini kembali mundur. Kalau bergerak ke ruang-ruang terang nanti ya ada gajah siap caplok pion ini, ya mungkin akan terpaksa mundur kawan. Atau sikat kuda mungkin terlebih dahulu ya, supaya benteng bisa ke peta F5. Memilih benteng mundur ke H5. Dan di sini kawan ada beberapa pilihan. Semua langkah ini tetap membuat posisi putih menang. Yang kuat, gajah D1 tetap mengejar benteng. Atau dengan gajah ambil pion, ini ya yang dipilih oleh Alireza Firoza. Atau dengan langkah pion D pukul pion E6. Untuk memecah konsentrasi pion. Cuma pion ini sementara ya sebagai blokade kalian juga ya. Dari ancaman gajah terang. Yang kuat di sini, gajah D1. Dan coba lihat, benteng ini tidak mempunyai banyak posisi yang bagus, kawan. Apakah kalian saling ancam perwira di sini dengan benteng F8? Ya, sikat benteng di sini. Sama juga, kalau benteng ini bergeser, menghindari ancaman, ada kuda ya dicaplok langsung. Magnus akan kalah jumlah perwira dan kalah kualitas perwira, kawan. Dia akan pincang bentengnya. Tapi Alireza mengambil pion, gajah ambil pion E4. Benteng F8, kuda G4, proteksi gajahnya. Dan di sini pion E pukul pion D5, ambil balik oleh gajah skak, jual beli gajah, ambil balik oleh pion, raja F7. Tidak akan berani ambil pion langsung karena ada kuda H6, skak mat kawan. Semua tercover ya, skak mat, raja tewas. Jadi tahan dengan raja F7, sekarang benteng AD1 jaga pion. Benteng E8, benteng D3. Lanjut Alireza Firoza. Di sini benteng E4, serang kuda, ada pion F3. Proteksi kuda kawan. Benteng E2. Awas, jangan sampai ditinggal ya. Kuda sebagai jangkar pertahanan, kemudian pion dorong maju terus. Tujuannya apa? Mungkin untuk pijakan gajah kawan. Nah, benteng caplok pion A2 lanjut Magnus, gajah G5. Raja G7, pion dorong maju. Lanjut Alireza Firoza. Momen kritisnya sudah tidak ada kawan, jadi admin satset saja ya. Mungkin di sini nanti benteng bisa digeser ya untuk menusuk ke laju E baris ke-7. Pion H6, gajah F6 skak, raja mundur, baru benteng E1 siap menusuk ke baris ke-7, diikuti gajah bermain. Pion ini bisa jatuh juga nanti ke depan. Ada benteng C2, pion H4. Agar tidak ada ancaman di baris kedua. Langsung juga bermain dengan gajah E7 sementara waktu bisa.
Atau di sini kawan. Ini juga terlihat cukup aneh. Dengan keliru-keliru. Benteng ini turun yang ke petak D1. Oke, dengan pion H4 masih cukup bagus ya. Agar tidak ada ancaman mencoba menjebak benteng kawan. Gajah F2. Serang benteng, serang pion. Benteng E7. Awas, harus berhati-hati dan Magnus caplok pion H4. Gajah ambil pion H4. Raja G1. Inilah kawan yang membuat permainan ini kembali level. Blunder. Alireza blunder. Blunder kawan. Raja G1. Apa langkah terbaiknya? Terus melakukan serangan di sini. Gajah G7 skak. Raja geser. Nah, diikuti benteng ambil pion untuk menghindari ancaman gajah ini. Kemudian apa? Kemudian nanti ya bisa disusul lah benteng ya. Bisa ancaman serius, ancaman skak mat kawan. Kalaupun ada discover check, raja geser, mungkin gajah kalian memang jatuh di sini kawan. Kalian bisa sikat langsung ambil dan bisa berharap pada pion bebas kalian. Menang. Mau skak-skak? Ya silakan, raja masih bisa lari ya. Aman. Alireza. Raja G1 blunder. Benteng C1 skak. Raja G2. Benteng C2 dan di sini terjadi skak-skak yang berulang berakhir miss. Kenapa raja ini tidak mencoba melarikan diri saja? Kenapa? Toh ada kuda ya. Kalau mau skak di sini, ini sikat kawan. Coba lihat. Oke, nggak mungkin turun, naik saja supaya nggak kena skak mat. Tetap sikat dulu. Kuda caplok kembali. Benteng H3 skak. Benteng di belakang, awas. Harus berhati-hati. Naik ke petak E4. Nah, benteng E2 bisa dilanjutkan. Kalau naik ke petak G4 memang bisa miss menurut engine kawan. Tapi ya juga bagi kita cukup mengkhawatirkan. Magnus punya sepasang benteng. Ada beberapa pion di depan raja. Remisnya di sini remisnya. Kalau mau remis ya. Bisa skak mat. Kalau ke situ skak mat ya. Remisnya di situ. Oleh karena itu, Alireza memilih jalur aman saja ya. Skak-skaknya di sini tadi. Berakhir miss kawan. Magnus selamat dari kejaran Alireza Firoza. Itulah kawan, pemain itu butuh apa ya? Butuh jimat keberuntungan. Saat posisinya terdesak, terjepit, ada keberuntungan di mana lawan melakukan kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah kawan. Jadi ada anggapan bisa juara karena lawan blunder. Ya kalau nggak blunder nggak ada yang menang kawan. Kalian ini ngomong apa? Kalau nggak ada blunder ya nggak ada yang menang. Sudah wajar blunder itu. Mereka blunder apalagi kita. Kalau kalian blunder ya jangan malu. Admin blunder menghadapi kalian ya nggak malu, biasa aja. Kalian lebih hebat ya sudah, gitu aja kok repot ya. Nggak ambil pusing. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza. Magnus blunder, Magnus beruntung dari kejaran-kejaran Alireza Firoza. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.